Perkenankan saya mengucapkan beberapa kalimat, patah kata lah kalau dalam bahasa Indonesia, untuk mengantar Lutfi Adam PhD memberikan materi di sini. Oke. Selamat datang di forum Amir Effendi Siregar yang pada tahun ini mengambil topik sejarah komunikasi Indonesia. Kami Prodi Komunikasi Universitas Islam Indonesia mengucapkan apresiasi yang luar biasa pada semua partisipan, baik pembicara dan peserta. Kami sendiri nggak nyangka sebenarnya akan mendapat sambutan yang luar biasa. Sampai per 27 Juni itu ada 260 registran yang mendaftar di seri 1 ini, dan saya nggak nyangka. Terus kemudian lebih jauh, terutama harapan dan doa kita bersama semoga acara ini dapat berlangsung lancar hingga akhir nanti. Sebelumnya, Forum Amir Effendi Siregar adalah forum yang Prodi Komunikasi UI persembahkan pada seluruh scholar komunikasi atau media, khususnya dan dunia akademia ekokomunikasi Indonesia umumnya, untuk membicarakan ide atau gagasan yang terpilih dalam tahun tersebut mengenai hal studi komunikasi di Indonesia. Nama Amir Effendi Siregar adalah pengingat kami khususnya pada Bang Amir Effendi Siregar, pendiri prodi kami, yang ini juga sebenarnya dimiliki oleh semua insan pers di Indonesia. Serial ini insya Allah akan kami langsungkan sampai bulan Oktober dengan menghadirkan banyak pembicara sebagaimana kita sampaikan di flyer pertama. Ada beberapa yang dari Indonesia, ada beberapa dari Amerika. Nah, yang bagian pertama adalah yang bersedia pertama untuk bicara di sini adalah Lutfi Adam biasa. Nah, ini teman kita dari Northwestern ini membawa serta 2 adik kelasnya untuk di seri ini. Nanti Mbak Nike dan Mas Norman akan bicara di bulan Oktober kalau nggak salah tentang media militer, dan satu lagi bagaimana meriset koran. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan perkenalkan dulu Lutfi Adam, Mas atau Kang Lutfi karena orang Sunda ya. Kang Lutfi ya, boleh lah. Mendapat gelar sarjana dari program jurnalistik di Unpad tahun 2007 dan kemudian mendapat gelar master dari kajian budaya dan media UGM di 2011. Lalu kemudian beliau mendapatkan beasiswa pendidikan PhD dari Ariman Scholar Initiative untuk kuliah di Departemen Sejarah di Northwestern University. Jadi agak belok. Kami memilih Lutfi Adam untuk bicara tentang metode sejarah komunikasi karena background-nya masih punya bekas ya, masih punya bekas dari komunikasi dan jurnalistik, tapi kemudian belok ke sejarah. Nah, ini menarik. Lalu kemudian Lutfi ini baru saja menyelesaikan studi doktoralnya Mei kemarin 2020, jadi masih hangat ilmunya. Ya, disertasinya yang berjudul Cultivating Power, The Buitenzorg Botanic Garden and Empire Building bla bla bla, itu menjadi pemenang Harold Perkins Prize sebagai disertasi terbaik tahun 2019-2020 di Departemen Sejarah Northwestern University. Jadi ini jadi hobinya mungkin berkebun ya, karena studinya tentang kebun raya. Saya nggak bisa berkebun sama sekali. Berkebun. Baik, sebelum saya serahkan pada pembicara, saya akan membacakan beberapa rule atau aturan. Ya, sebenarnya acara kita ini sangat terbuka, tapi mengingat ada banyak problem teknik yang kita harus hadapi, maka kita perlu koordinasi untuk hal-hal kelancaran kegiatan ini. Pertama, diharapkan pada peserta untuk tidak menyalakan mikrofon ketika pembicara sedang menyampaikan materi. Dan kedua, diskusi akan berlangsung dengan durasi 90 menit, mungkin bisa lebih, dengan durasi 60 menit atau bisa kurang penyampaian materi, dan 45 menit sesi tanya jawab. Dan nah, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman para peserta. Kita menggunakan model tanya jawab dengan tidak langsung. Jadi karena banyaknya partisipan yang hadir dan kemungkinan
para partisipan itu punya kapasitas koneksi yang berbeda-beda, sehingga kita akan menawarkan metode ini. Modelnya adalah peserta menulis pertanyaan di forum chat, boleh sebelum sesi tanya jawab dibuka. Kemudian pertanyaan diharapkan singkat, jelas, dan relevan dengan pembahasan. Kemudian pertanyaan akan dimoderasi atau dibacakan oleh moderator atau admin, bisa saya atau Mas Rizky nanti, untuk dijawab pembicara. Jadi mohon maaf, kami harus membacakan supaya lebih enak saja, supaya memang nggak banyak interaksi, artinya kemudian kemungkinan untuk banyaknya gangguan koneksi jadi terantisipasi. Tanggapan lanjut dari penanya atas jawaban yang disampaikan pembicara, jika tidak memuaskan bisa ditulis via chat juga. Dan karena kemungkinan banyaknya pertanyaan, moderator akan memulai dari pertanyaan pertama. Ya, dan bisa aja kami kemudian menyaring pertanyaan yang dianggap relevan, dan kemudian jika pertanyaan tidak mungkin dijawab dalam forum ini, peserta dihimbau untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan pembicara di luar forum. Demikian ya. Bapak Ibu sekalian, karena kita ini dalam kegiatan yang sangat bergantung sama teknologi, sehingga kita juga harus mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Baik, yang lain ya, peserta diharapkan tidak menyebarluaskan tautan Zoom supaya lebih ini. Kalaupun misalnya ada peserta yang tidak berada di forum Zoom ini, bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube Unicoms TV yang streaming dari prodi kami. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan silakan waktu dan tempat saya berikan pada Lutfi Adam. Monggo. Terima kasih Mas Holly. Terima kasih buat prodi UII. Prodi Ilmu Komunikasi UII di Jogja yang sudah mengundang saya kembali ke ranah ilmu komunikasi setelah beberapa tahun ya, saya tinggalkan 7 tahun setelah saya murtad. Selama 7 tahun saya kuliah sejarah. Oke, saya akan mulai dengan menjelaskan. Saya pagi hari ini, kan di sini malam ya, saya di Amerika. Pagi hari ini saya akan membahas kurang lebih mengenai metode sejarah untuk sebagai riset ilmu komunikasi atau sebagai riset komunikasi ya, mungkin karena ada ilmu komunikasi, ada kajian komunikasi gitu. Ya, sebagai riset komunikasi. Sebelumnya disclaimer, saya ini sekarang sudah bukan lagi scholar ilmu komunikasi. Pendidikan terakhir saya, S3 saya adalah sejarah. Jadi, saya tidak mewakili ilmu komunikasi. Saya mewakili disiplin sejarah di sini. Apa yang bisa saya bagi pagi hari ini adalah metode sejarah. Bagaimana sejarawan melakukan riset sejarahnya. Tapi seperti yang tadi Holly jelaskan, karena saya punya latar belakang ilmu komunikasi, saya mungkin bisa memberikan gambaran mengenai bagaimana mengadopsi metode penelitian sejarah untuk riset komunikasi. Saya bagi presentasinya menjadi 3 bagian. Pertama, introduction, saya akan menjelaskan menceritakan pengalaman saya dulu melakukan riset, ya kurang lebih riset sejarah komunikasi ketika saya masih menjadi scholar ilmu komunikasi. Tujuannya pertanyaan utamanya adalah di introduction ini, mengapa riset sejarah komunikasi itu penting. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sejarawan melakukan penelitian sejarah. Saya akan mencoba buat sedikit banyak memberikan insight, ya kira-kira bagaimana ilmuwan komunikasi bisa mengadopsi riset metode penelitian sejarah yang biasanya para sejarawan lakukan. Ketiga, saya akan menjelaskan tipe-tipe penulisan sejarah.
atau pendekatan-pendekatan ketika menulis sejarah. Dan ini betul-betul ada di disiplin sejarah, jadi bukan sejarah komunikasi. Saya tidak menjelaskan sejarah komunikasi, tapi yang berkembang di disiplin sejarah. Ini pun akan saya batasi menjadi beberapa contoh yang nanti kalau ada kesempatan lebih lanjut, ya bisa kita diskusikan tipe-tipe sejarah yang lain. Dan karena event ini akan berlangsung juga materinya akan dijadikan buku kalau nggak salah ya Mas Holi ya. Jadi mungkin nanti ke depannya untuk lebih lengkapnya mengenai metode sejarah untuk riset komunikasi ini bisa saya tuliskan dengan lebih detail, lebih jelas dalam bentuk esai. Oke, saya akan mulai dengan mempertanyakan atau menceritakan kenapa menurut saya sejarah komunikasi itu penting. Saya jadi flashback ketika ditawari oleh Holly untuk memberikan materi ini. Saya jadi flashback ke berapa belas tahun yang lalu ya. Sekitar tahun 2005-2006 ketika saya menyusun skripsi. Maaf ya, ini contohnya jadinya skripsi gitu. Tapi dulu saya menyusun skripsi, gagasan utama saya adalah saya ingin mempelajari sejarah jurnalistik. Saya sangat terdorong oleh bukunya Pramudia, novelnya Pramudia, banyak sekali yang terinspirasi oleh tetralogi Bumi Manusia, yang kalau buat saya itu menceritakan sejarah pers sebetulnya. Kiprah jurnalis, peran jurnalis dalam pergerakan dalam sebuah era periode yang dikenal sebagai era kebangkitan nasionalisme. Di bukunya Pramudia, di yang keempat kalau nggak salah, di buku yang terakhir, tokohnya ganti dari Mingke menjadi Mas Marco Kartodikromo. Nah, saya sangat penasaran dengan Mas Marco ini karena tokoh utama di novel tersebut, Tirto Adisuryo, sudah dibahas oleh Pramudia. Saya penasaran dengan tokoh yang bernama Marco ini. Lalu saya menulis skripsi mengenai sejarah Mas Marco Kartodikromo. Bagaimana saya menulis sejarah padahal saya kuliah di jurusan jurnalistik Vkom Unpad. Bagaimana saya tidak pernah diajari teknik menulis sejarah di jurusan jurnalistik Vkom Unpad. Lalu bagaimana saya menuliskan sejarah sosok Marco Kartodikromo? Nah, waktu itu saya menggunakan insting dan teknik yang diajarkan di jurusan jurnalistik, yaitu teknik dan insting sebagai wartawan. Jadi ketika itu saya menggunakan insting itu saja. Bagaimana wartawan bekerja? Ya kurang lebih wartawan bekerja mempersiapkan dulu topiknya, kemudian turun ke lapangan, mencari berita, menginvestigasi, mencari data tertulis, mewawancarai pihak-pihak yang terkait, ya kira-kira begitu. Dan saya plek-plekan saya terapkan itu untuk mengambil data. Nah, ya setelah saya menyusun proposal skripsi segala macam, lalu saya kemudian seperti jurnalis saya mencari data. Kemana saya mencari data? Saya pergi ke Perpustakaan Nasional. Di sana ternyata surat kabar yang didirikan dan yang diasuh oleh Mas Marco Kartodikromo itu cukup lengkap. Termasuk juga tulisan-tulisan Mas Marco dari koran-koran yang lain itu berhasil saya kumpulkan, gitu. Jadi saya hanya berbekal insting sebagai wartawan untuk mencari tahu tentang topik yang ingin saya ceritakan, gitu. Dan ternyata berhasil, saya mendapatkan data-datanya. Waktu itu total arsip yang saya harus fotokopi itu sekitar 1 juta lah semuanya. Biayanya gitu kan, terus karena ya saya nggak punya uang sebanyak itu, akhirnya saya harus merajuk ke ibu yang mengurusi fotokopi tersebut. Ya saya mahasiswa gembel, Bu, tolonglah gitu kan. Terus saya akhirnya dapat diskon 50%.
Dengan modal 500.000 itu saya mendapatkan majalah namanya Dunia Bergerak. Seluruh terbitan full dari 1914 sampai 1915 plus dengan beberapa tulisan Mas Marco yang lain. Dan sampai sekarang Dunia Bergerak, satu bundel Dunia Bergerak itu boleh segini. Itu masih saya bawa ke Amerika, saya baca berkali-kali, dan setiap kali saya membacanya, saya mendapatkan insight yang baru, topik yang baru untuk diteliti. Sayangnya udah di packing, jadi saya nggak bisa pamerkan itu. Dari Dunia Bergerak, saya mengembangkan banyak topik penelitian. Dan itu membuat saya berhasil untuk mendapatkan beasiswa untuk kuliah sejarah. Gitu. Lalu saya jadi berpikir, loh, kalau ternyata saya bisa mendapatkan beasiswa sejarah, apakah metode riset kemarin yang pakai insting jurnalis itu sebetulnya memang benar gitu? Mungkin penelitian sejarah mungkin tidak jauh berbeda dari itu. Nah, yang ingin saya gambarkan hari ini adalah ya kurang lebih nanti saya akan coba buat ceritakan tekniknya tidak akan jauh berbeda sebenarnya meneliti melakukan riset sejarah dengan cara bekerja jurnalistik. Tapi saya ingin kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, mengapa saya ingin meneliti sejarah pers, sejarah jurnalistik atau sejarah Mas Marco? Ketika itu saya berpikir apa, kok sampai merasa itu penting? Kesulitan saya ketika dulu mempelajari nilai-nilai jurnalistik, teori-teori jurnalistik adalah mengkontekstualisasikan nilai-nilai jurnalistik yang diajarkan oleh dosen-dosen saya, misalnya kayak gitu. Ya tidak perlu saya jelaskan nilai-nilai seperti apa, tapi kurang lebih apa yang saya dapatkan di ruang kelas itu ilustrasinya itu tidak detil, tidak membumi dan lain-lain, gitu. Yang itu membuat saya merasa sejarah jurnalistik seharusnya adalah suatu mata kuliah penting dan diajarkan di jurusan jurnalistik. Karena menurut saya, walaupun jurnalistik adalah sebuah ilmu yang sangat praktis ya, kegiatan yang sangat praktis, tapi kalau digali sejarah jurnalistik itu sangat kaya dan bisa membantu mahasiswa atau scholar jurnalistik untuk mengembangkan ilmu jurnalistik. Jadi bagaimana kita mau mengembangkan ilmu jurnalistik, nilai-nilai jurnalistik, teknik-teknik jurnalistik kalau kita tidak memahami sejarah perkembangan jurnalistik tersebut gitu. Ya saya kemudian diterima menjadi dosen di jurnalistik Unpad dan saya mengajar di sana, dan mata kuliah yang pertama kali saya tawarkan untuk saya ajar adalah sejarah jurnalistik, gitu. Dengan gagasan bahwa sejarah itu penting di jurusan jurnalistik, lebih luasnya lagi ya di jurusan ilmu komunikasi, gitu. Itu motivasi saya. Saya tidak akan terlalu jauh membahas kenapa sejarah ilmu komunikasi atau sejarah jurnalistik itu penting gitu kan. Nanti pembicara berikutnya saya yakin akan membahas dengan lebih detail kenapa sejarah ilmu komunikasi itu penting, sejarah radio, sejarah media, kenapa itu penting. Oke, saya kembali lagi kita masuk ke pembahasan yang kedua ya. Mengenai jadi sebenarnya bagaimana cara meneliti sejarah gitu, dan bagaimana scholar ilmu komunikasi bisa meminjam teknik meneliti sejarah untuk riset komunikasi mereka. Ya, sebenarnya metode penelitian sejarah itu pada prinsipnya memang tidak jauh berbeda dengan cara kerja jurnalis. Ya, saya tidak akan terlalu panjang lebar menjelaskan definisi sejarah ya. Kita semua tahu sejarah adalah analisis dan narasi tentang apa yang terjadi di masa lalu. Singkatnya, jadi metode penelitian sejarah adalah teknik-teknik yang dibangun oleh penelitinya, sejarawan, untuk mengakses sumber-sumber utama untuk menjawab pertanyaan kita mengenai apa yang terjadi di masa lalu.
Jadi kata kuncinya di sini adalah sumber utama atau primary sources, atau sejarawan biasa menyebutnya arsip. Jadi jika jurnalis melakukan investigasi untuk mencari sumber berita, untuk memberitakan suatu masalah, misalnya lewat interview, mencari dokumen-dokumen pendukung, memotret, teknik dasar sejarah pada prinsipnya sama, yaitu mencari sumber primer. Jurnalis mencari sumber primer juga. Sejarawan mencari sumber primer. Bagaimana caranya? Sejarawan harus menelusuri arsip dari data sejarah atau arsip yang dibutuhkan untuk menceritakan suatu periode yang sedang diteliti ada di mana. Dia kemudian mengumpulkan surat kabar di periode tersebut misalnya. Lalu mengumpulkan korespondensi, surat menyurat, lalu mengumpulkan dokumentasi foto, video, artefak, atau sumber lisan dengan menggunakan teknik oral history melalui interview-interview. Jadi yang harus ditekankan bagi sejarawan, prinsip dasar dari metode sejarah adalah penggunaan sumber primer untuk menceritakan masa lalu atau menganalisis apa yang terjadi di masa lalu. Ini biasanya Mas Holly suka ngeledekin. Oh, simpel banget ya, gitu kan? Ya, prinsip dasarnya sesimpel itu. Tapi sesungguhnya itu sangat sulit dan menantang. Saya nggak mau bilang susah. Nih, kalau saya bilang susah ya, ntar nggak pada jadi neliti sejarah nih. Jadi saya menyebutnya menantang. Nah, kenapa menantang? Pertama, mengumpulkan sumber primer atau yang sejarawan sebut arsip membutuhkan beberapa keterampilan dan itu cukup sulit. Dan waktu pekerjaannya cukup lama sebetulnya. Juga dibutuhkan ketekunan, kesabaran gitu. Jadi penulisan sejarah itu bergantung dari pemahaman kita terhadap topik yang akan kita teliti. Saya ambil contoh saya sendiri. Saya selalu penasaran dengan sejarah kolonialisme. Maka mempelajari sejarah kolonialisme itu bukan cuma mempelajari tema-temanya apa saja. Misalnya sejarah agrikultur, sejarah sains, colonial science, kemudian sejarah pemberontakan anti kolonial, misalnya seperti itu. Tapi bagi sejarawan, instingnya ketika membaca karya sejarah adalah arsip yang digunakan oleh sejarawan terdahulu itu ada di mana? Apa yang mereka pakai? Karena modal utama bagi sejarawan adalah sumber primer. Oleh karenanya ketika membaca karya sejarah, kita akan sangat sibuk untuk melihat atau mencatat bukan cuman argumennya, ceritanya, tapi arsip apa yang digunakan oleh sejarawan. Sejarawan-sejarawan yang sudah menuliskan karya ya. Jadi kita mencari pemahaman, pengetahuan mengenai letak arsip apa yang sudah digunakan dari sejarawan yang lain. Jadi saya kalau membaca buku sejarah itu sebenarnya lebih banyak nongkrongin atau mencatat footnotes-nya. Kemudian melihat referensi yang digunakan apa saja. Bagi sejarawan itu adalah sangat esensial, itu vital. Pemahaman mengenai arsip. Saya meneliti sejarah kebun raya Bogor di abad 19. Dan dalam proposal riset tentu saja saya sudah harus menunjukkan bahwa topik riset saya itu penting. Dan pertanyaan riset saya bagus. Tapi kemudian saya harus menunjukkan kepada komite disertasi saya di mana letak arsip yang harus saya ambil, misalnya gitu. Nah, ternyata setelah saya telusuri, letak arsipnya ada di 3 negara, di Indonesia, Belanda, dan Inggris. Jadi saya kemudian melakukan fieldwork selama 1 tahun, mengunjungi berbagai perpustakaan, pusat arsip di 3 negara tersebut. Nah, itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua, mengumpulkan arsip juga yang kita butuhkan itu ya susah-susah gampang gitu. Susah karena untuk mendapatkan satu set arsip yang kita butuhkan, yang benar-benar kita butuhkan, kita harus membaca mungkin belasan bundel dulu gitu.
Kita baca bundel yang kita dikasih nih sama petugas arsipnya. Ini Mas yang Mas pesan gitu kan. Terus kita baca, aduh nggak relevan nih. Ternyata yang relevannya itu adalah di bundel ketiga gitu kan, di tengah-tengah misalnya. Nah, proses untuk sampai kita menemukan arsip yang benar-benar kita butuhkan itu sendiri tuh udah membutuhkan kesabaran dan ketekunan gitu. Jadi dalam yang pertama tadi adalah kita harus tahu lokasi arsipnya ada di mana. Misalnya saya tadi ada di 3 negara, di perpustakaan mana saja, gedung arsip mana saja. Yang kedua, membacanya sendiri itu harus sabar banget. Belum lagi ketika saya tahu ada arsip di sebuah gedung arsip. Misalnya, saya menemukan arsip-arsip yang saya butuhkan itu ada di sebuah perpustakaan milik Departemen Pertanian, bernama Pustaka di Bogor. Jadi mereka menyimpan buku-buku koleksi milik Kebun Raya Bogor sejak pertengahan abad ke-19. Nama asli perpustakaan itu adalah Bibliotheca Bogoriensis. Tapi ternyata itu buku-bukunya belum dikatalogkan. Koleksinya itu belum dikatalogkan. Dan itu satu ruangan besar, tinggi-tinggi raknya gitu kan, dan belum dikatalogkan. Terus ini gimana cara saya mencari apa yang saya butuhkan di situ gitu. Tapi waktu itu saya beruntung karena ternyata stafnya sudah memulai melakukan pengarsipan, pengkatalogan, atau bukan pengkatalogan sih, mereka memulai untuk mendigitasi. Jadi mereka melakukan digitasi koleksi-koleksi di sana, tapi tidak mengkatalogkan. Nah akhirnya saya mulai dengan mulai dengan mengumpulkan apa yang sudah mereka digitasi dulu. Dan kemudian mereka juga membantu saya untuk menemukan misalnya report Kebun Raya Bogor dari tahun 1870-an sampai dengan 1910 misalnya. Itu saya dibantu untuk menemukan arsip-arsip tersebut dan saya berhasil mengumpulkan sangat banyak dari perpustakaan itu. Bagaimana cara saya mengumpulkan arsip sebegitu banyak dan untuk kurun waktu periode yang begitu panjang, karena saya meneliti kurang lebih 100 tahun sejarah Kebun Raya Bogor. Jadi saya sering ditanya, lu ngapain sih gitu kan, waktu field work tuh lu tuh ngapain sebenarnya? Jawaban saya adalah saya motret gitu. Karena ternyata meneliti sejarah itu lebih banyak motretin arsip, cekrek gitu. Saya datang ke perpustakaan arsip nasional di Den Haag. Saya bisa memesan arsipnya dari rumah lewat online gitu kan. Terus nyampe sana saya buka, saya potretin terus. Sangat pasif karena pekerjaan saya hanya membaca judul, oke ini penting, potret. Total selama 1 tahun saya melakukan field work untuk mengambil arsip, saya memotret 68.000 halaman. 68.000 halaman, itu saya cek. Gimana cara mau saya nanti kemudian membaca itu semua gitu. Gimana cara saya membaca itu semua? Itu PR selanjutnya, teman-teman. PR selanjutnya. Jadi saya kasih gambaran ya tadi bagaimana sebetulnya menantangnya melakukan riset sejarah. Pengetahuan mengenai letak arsip. Pertama, yang kedua, teknik untuk pengambilan arsipnya. Misalnya kalau saya memotret, itu pun harus dengan cepat, harus di filing gitu kan, harus ditandai. Arsip ini nomor berapa, diambil dari koleksi, nama koleksinya apa, di gedung arsip yang mana, itu juga harus detail. Setelah itu dilakukan, gimana saya membaca arsip-arsip tersebut yang jumlahnya sangat banyak. Itu juga butuh effort yang cukup menantang dan melelahkan. Saya tidak bilang itu susah, tapi sangat menantang. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu ya, cara kerja wartawan di lapangan. Cara kerja jurnalis di lapangan kira-kira seperti itu. Tentang pengorganisasian data, saya tidak akan menjelaskannya di sini karena panjang ya.
Kayaknya terlalu panjang. Oke, jadi intinya adalah metode riset sejarah sebetulnya simple. Sebetulnya seperti metode-metode riset yang lain sebetulnya. Artinya terkadang kita memikirkan apa itu metode riset itu kadang ketukar dengan misalnya ya metodologi misalnya. Metode riset sejarah sesimpel kita harus menemukan sumber primer. Hanya saja untuk menemukannya, mengambil datanya, mengorganisir datanya sangat menantang. Apalagi kalau riset yang dilakukan itu kurun waktunya panjang. Saya kasih tambahan satu lagi, bagaimana tantangannya. Yang saya lupa jelaskan di sini. Salah satu tantangan utamanya bagi riset sejarah adalah penguasaan bahasa. Saya meneliti sejarah kolonial, maka saya harus menguasai setidaknya membaca bahasa Belanda. Kemampuan membaca arsip sama dengan kemampuan kita memahami bahasa arsipnya, gitu. Dan itu yang terjadi dengan sejarawan-sejarawan yang meneliti sejarah Indonesia misalnya, ya mereka harus mempelajari dulu si bahasanya tuh, bahasa arsipnya tuh apa. Ya sejarawan-sejarawan dari Eropa, dari Amerika, ketika sebelum mereka berangkat ke Indonesia, mereka harus dapat training dulu tentang bahasa Indonesia. Kalau mereka mau meneliti bahasa sejarah yang lebih lokal, mereka harus mempelajari bahasa lokalnya. Gitu. Para Indonesianis itu rata-rata mereka adalah pembaca dan juga banyak yang aktif berbahasa Indonesia dan berbahasa daerah di Indonesia. Oke, tadi adalah seakan-akan apa ya, metode riset sejarah itu seakan-akan sangat teknikal gitu. Terus di mana konsep, di mana teori misalnya, di mana konsep, di mana teori dalam melakukan penelitian sejarah gitu. Kami para sejarawan, upaya utamanya memang ingin membangun sebuah narasi. Hasrat utama kami itu menceritakan sesuatu, gitu. Tapi bukan berarti ketika menceritakan sesuatu kami tidak menggunakan, kami hanya bercerita misalnya. Tentu saja kami juga terpengaruh oleh berbagai konsep teori dari ilmu sosial, misalnya seperti itu. Tapi biasanya sejarawan itu menyimpan teori dan konsep itu di latar belakang. Jadi fokusnya tetap pada membangun narasi cerita yang membuat sejarah sains and teknologi misalnya tetap bisa dibaca oleh sebanyak-banyaknya pembaca gitu. Jadi bukan cuma oleh spesialis. Walaupun sejarawan akademik, terutama sejarawan akademik itu dilatih untuk menjadi seorang spesialis, tapi sebisa mungkin mereka menulis agar tulisannya bisa dibaca oleh non spesialis. Itu tuh apa ya? Salah satu kemampuan yang juga dilatih gitu, dalam pendidikan sejarah gitu. Tapi bukan berarti teori konsep itu tidak kami gunakan, tapi kami biasanya simpan menjadi background. Biasanya hanya muncul di introduction gitu. Terutama ketika kami harus melakukan kritik, melancarkan kritik terhadap sejarawan lain yang kami coba kritisi misalnya. Ya, saya pribadi saya sangat terpengaruh oleh beberapa konsep teori dalam kajian-kajian orientalisme misalnya, beberapa kajian postkolonial, teknik discourse analysis juga saya coba terapkan. Saya terpengaruh oleh teori actor network-nya Bruno Latour misalnya. Saya sangat terpengaruh oleh kajian-kajian material culture, budaya material yang berkembang di antropologi misalnya. Dan saya sebenarnya juga terpengaruh oleh latar belakang ilmu komunikasi dan studi media gitu. Dalam penelitian saya. Misalnya saya
saya sangat tertarik untuk mengumpulkan data-data yang data-data dari media cetak. Jadi ya biasanya sejarawan akan punya selera sendiri ya untuk mengumpulkan arsip gitu. Tapi umumnya mereka akan menyasar arsip-arsip official gitu, arsip-arsip kantor tertentu kalau era kolonial ya, arsip-arsip sebuah departemen kolonial tertentu misalnya. Saya juga, tapi karena saya punya latar belakang studi media dan ilmu komunikasi dan jurnalistik, saya sangat tertarik untuk mengumpulkan media-media apa yang dipublikasikan di abad 19 oleh Kebun Raya Bogor maupun oleh organisasi-organisasi saintifik dan agrikultur yang lain di era tersebut gitu. Dan ternyata sangat kaya. Abad 19, mulai pertengahan abad 19 itu jurnal-jurnal ilmiah maupun jurnal populer, jurnal ilmiah populer itu banyak terbit. Dan justru malah bahan bakar utama riset saya itu dari situ akhirnya, dari media-media cetak. Namun akhirnya apa yang saya lakukan dan mungkin sejarawan lain lakukan adalah teori dan konsep yang kami pakai itu kami aplikasikan, tapi kami buat meresap ke dalam cerita, kira-kira kayak gitu. Ya menarasikan atau menceritakan lagi-lagi adalah salah satu kemampuan dasar yang juga harus dimiliki oleh sejarawan ya. Baik itu sejarawan otodidak maupun sejarawan populer maupun sejarawan yang lebih akademik gitu. Ya, lalu bagaimana sejarawan? Apakah misalnya kalau misalnya dibandingin dengan ilmuwan yang lain ya di ilmu sosial gitu, terus sejarawan kalau nulis cerita, kalian berargumen nggak sih gitu kan? Kalian engage dengan perkembangan teoritis konseptual nggak sih, misalnya kayak gitu. Biasanya sejarawan akademik, sejarawan populer mungkin tidak punya beban untuk berargumen dengan sejarawan yang lain. Tapi sejarawan akademik, kami dibebani itu juga gitu. Kami dibebani itu juga. Jadi selain kami harus menarasikan cerita yang enak dibaca gitu kan, bisa diakses oleh non spesialis, bisa dibaca, kami juga harus engage dengan perkembangan literatur di disiplin kami sendiri. Saya di training, saya dilatih menjadi ahli sejarah Asia Tenggara khususnya Indonesia. Saya menulis sejarah kolonialisme, sejarah lingkungan dan sejarah sains, maka saya juga harus engage dengan literatur di subfield yang tadi gitu. Ada buku-buku sejarah yang coba buat saya revisi, saya menawarkan pendekatan baru dalam memahami kolonialisme dan lain-lain. Tapi lagi-lagi itu semua kami lakukan, sejarawan akademik lakukan berbarengan dengan upaya kami untuk menulis sejarah menulis cerita agar karya kami tetap bisa dibaca oleh sebanyak-banyaknya pembaca, bukan cuma spesialis gitu. Oke, saya akan masuk ke bagian ketiga. Di sini saya ingin minta Mas Rizky untuk membuka PowerPoint. Jadi di bagian ketiga ini saya ingin sharing mengenai tipe-tipe sejarah, bentar, oke, yang sejarawan ini dia. Oke, tipe-tipe sejarah yang sejarawan kembangkan gitu dalam penulisan sejarah. Yang saya harap ini bisa dipinjam oleh scholar ilmu komunikasi yang ingin melakukan penelitian sejarah komunikasi. Ini buku yang saya rujuk ya. Ini buku baru terbitan 2018 ya, atau 2019. Ini dari salah satu profesor saya di Northwestern University, Profesor Sarah Maza. Bukunya berjudul Thinking About History. Dan Profesor Maza ini menjelaskan tipe-tipe sejarah ke dalam kira-kira 3 bingkai.
Yang pertama adalah history of whom. Mas Rizky coba diklik. History of whom. Yang kedua history of where, dan ketiga history of what. Saya akan mulai dengan history of whom. Jadi dalam history of whom, sejarawan biasanya fokus untuk meneliti aktor sejarah, baik individual maupun kelompok. Jadi dan ya tipe sejarah seperti ini atau bingkai sejarah seperti ini salah satu yang paling tua ya, atau paling tua mungkin ya. Tapi kira-kira gini, sejarah modern dulu berkembang karena kebutuhan untuk menceritakan kehebatan tokoh militer, kehebatan pemimpin nasional, biasanya pemimpin politik gitu. Nah, dalam history of whom, tipe yang pertama adalah history of great men, orang-orang hebat, orang-orang besar. Nah, biasanya berbentuk biografi. Tipe sejarah ini fokus menuliskan biasanya kronik, seseorang yang dianggap perannya luar biasa bagi perubahan sejarah di suatu bangsa. Ya, kita bisa banyak contohnya. Yang paling terkenal mungkin Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler misalnya. Tapi kalau kita ingat-ingat ya, ketika kita sekolah dulu, pelajaran sejarah yang kita dapatkan di bangku sekolah rata-rata adalah sejarah tentang pahlawan dan tindakan heroik yang mereka lakukan. Sejarah tentang great man. Ketika mempelajari bagaimana Indonesia merdeka, biasanya kita disuruh belajar tentang the founding fathers. Gitu. Ya, ini contoh menurut saya sejarah nasional Indonesia yang fokus pada menceritakan pahlawan itu adalah salah satu contoh narasi sejarah, tipe sejarah yang fokus pada great man itu gitu. Tapi menurut saya sejarah komunikasi bisa sebetulnya meminjam atau mengambil inspirasi dari tipe sejarah the great man ini. Di Amerika ada salah satu tradisi penelitian ilmu komunikasi atau kajian komunikasi, retorika namanya. Kalau di luar Amerika biasanya retorika ini masuk ke jadi bagian dari kajian media studies gitu. Tapi kalau di Amerika ini mereka membangun tradisi penelitian retorika ini, dan ini salah satu yang sangat populer, penelitian tentang retorika. Awalnya ini adalah penelitian mengenai kurang lebih ya bagaimana komunikator menyampaikan pesannya di ruang-ruang publik, pidato. Nah, buku-buku kajian-kajian mengenai Presiden Amerika, gaya pidatonya, tokoh-tokoh besar di Amerika dan gaya pidatonya, itu sangat populer di sini. Dan saya rasa sejarah komunikasi juga bisa meminjam tipe sejarah the great man ini. Saya membayangkan misalnya penelitian mengenai gaya retorikanya Soekarno, Cokro Aminoto, Bung Tomo, gitu. Bagaimana gaya komunikasi mereka, cara mereka berkomunikasi bisa menggerakkan massa. Topik yang lain misalnya, bagaimana kita menjelaskan hubungan antara panjangnya umur kekuasaan Soeharto misalnya dengan gaya bertutur dan pidato Soeharto yang bertolak belakang dengan gaya Soekarno misalnya. Teman-teman scholar komunikasi ya bisa mengembangkannya, kira-kira gaya-gaya tipe-tipe penelitian seperti itu juga bisa dikembangkan. Jadi history of great men, walaupun itu adalah sebuah genre history yang sangat klasik, menurut saya tetap bisa dikembangkan oleh scholar komunikasi untuk melakukan penelitian retorika. Ini hanya salah satu contoh ya. Saya bukan ahli sejarah komunikasi dan ahli komunikasi lagi. Saya hanya memberikan gambaran bagaimana kira-kira sebuah tipe sejarah, yaitu tipe sejarah great man itu bisa diadopsi oleh ilmuwan komunikasi.
Tipe kedua dari history of whom, jika sejarah The Great Man itu fokus pada tindakan-tindakan heroik individu, ada tipe kedua itu berkembang di sekitar 1860-an. Ini fokusnya pada ordinary people atau orang-orang biasa. Ya, sejarah ini berkembang di sekitar tahun 60-an. Dan upaya utama bagi sejarawan yang mencoba buat menceritakan ordinary people, itu mereka ingin membawa orang-orang yang dilupakan dalam narasi sejarah ke stage penulisan sejarah. Tahun 60-an, akhirnya petani, setelah tahun 60-an, akhirnya penulisan sejarah Indonesia misalnya, itu ditulis dari sudut pandang pemuda, dari sudut pandang buruh, sudut pandang petani, sudut pandang perempuan, dan lain-lain. Saya ambil contoh buku yang klasik ya, buku karya Benedict Anderson, terbit tahun 73, judulnya Java in the Time of Revolution, yang ketimbang fokus pada tindakan dan kehebatan Founding Fathers Indonesia dalam memerdekakan Indonesia, justru fokus pada peran pemuda dan konsep kepemudaan di Jawa. Perkembangan sejarah Indonesia sebetulnya dipengaruhi gitu oleh sejarah, oleh tindakan-tindakan orang-orang yang sebelumnya itu tidak diceritakan dalam sejarah, orang-orang biasa. Jadi sejarawan kemudian mulai menentang, mulai menceritakan aktor-aktor yang enggak heroik sebetulnya, tapi perannya ketika digali kita jadi paham bahwa perubahan sejarah itu tidak dihasilkan oleh tindakan satu orang karena kehebatannya, tapi karena gerakan yang lebih besar, gerakan sosial. Taufik Abdullah kemudian menulis sejarah kelompok modernis di Sumatera Barat, disebut kaum muda. Leo Suryadinata meneliti kehidupan sosial dan politik peranakan Tionghoa di Jawa. Bagi saya yang meneliti, yang punya interest untuk meneliti sejarah kolonial, akhirnya saya bisa mempelajari bahwa runtuhnya kolonialisme itu bukan hanya karena agensi 1, 2, 3 aktor, tapi karena ada sebuah perubahan sosial. Nah, sejarah perubahan sosial itu akhirnya menjadi tren baru dalam penelitian sejarah Indonesia, dan ini dan tren ini sangat dominan di sekitar 70-an, 80-an. Saya ambil contohnya karya Ann Stoller, Capitalism and Confrontation gitu. Yang meneliti sejarah perkebunan di Delhi dari sudut pandang buruh perkebunan. Bagaimana mereka menerima represi, eksploitasi, sampai kemudian melakukan perlawanan. Ada satu buku sejarah yang menurut saya bisa diadopsi, dijadikan inspirasi bagi sejarawan ilmu komunikasi untuk menulis sejarah komunikasi. Bukunya berjudul Zaman Bergerak, karya Takashi Shiraishi, dan ini sangat klasik juga. Buku ini sebetulnya sejarah politik. Tapi bagi saya, karena saya punya background komunikasi, saya melihat buku ini sebetulnya juga menceritakan tentang sejarah komunikasi. Dari buku ini kita bisa belajar posisi penting surat kabar dalam mensirkulasikan gagasan-gagasan. Bagaimana profesi wartawan tumbuh menjadi bagian penting dari politik nasional, anti kolonial. Dan buku ini menekankan pentingnya teknologi komunikasi, transportasi, dalam dinamika perubahan sejarah di awal abad 20, yang kita sering sebut sebagai zaman kebangkitan nasional. Nah, ini salah satu contoh yang ya saya memprovokasi teman-teman ilmu komunikasi, kira-kira kalau misalnya mau menulis sejarah pers, sejarah jurnalistik, ya bisa mengadopsi menjadikan buku Takashi Shiraishi sebagai foundation gitu, fondasinya misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke bingkai yang kedua, Mas Rizky.
Coba diklik. Sejarawan biasanya harus membatasi ruang lingkup wilayah kajiannya. Nah, oleh karenanya, Profesor Saramaza menyarankan untuk memahami tipe sejarah dalam bingkai history of where. Pertama, sejarah nasional, kedua, sejarah lokal, ketiga, sejarah transnasional. Yang paling umum dari ketiga tipe ini ya sejarah nasional ya. Dalam karya-karya klasik sejarah Indonesia biasanya tapi biasanya nih sejarah nasional dalam karya klasik Indonesia biasanya settingnya di Jawa gitu. Sehingga terkesan nantinya sejarah nasional menjadi Jawa sentris, voice orang-orang Jawa tapi kemudian dianggap sebagai sejarah nasional. Tapi ya itu wajar ya. Ya maksudnya ya itu bisa dimengerti karena pusat kekuasaan Indonesia ada di Jawa. Tapi menurut saya perspektif Jawa sentris ini sudah sepatutnya dikritik dan sejarah itu juga harus ditulis dari sudut pandang daerah lain gitu, dari luar Jawa. Tipe yang kedua yaitu sejarah lokal atau sejarah subnasional, yaitu sejarah yang terjadi di provinsi atau kota atau bahkan desa. Nah, kenapa kita harus membatasi ruang lingkup wilayah kajian kita? Lagi-lagi, karena pekerjaan sejarawan itu beratnya adalah di pengumpulan data, sejarawan jadi harus membatasi topik dalam kerangka wilayah tersebut. Kalau enggak ya nggak beres-beres penelitiannya nantinya. Pembatasan penelitian itu juga dimaksudkan agar pengumpulan arsipnya lebih tertata. Jadi misalnya yang meneliti sejarah Makassar, ya akan fokus untuk membuat pencarian arsip, misalnya di Arsip Nasional, lebih fokus untuk menggunakan kata kunci Makassar, atau tokoh di Makassar, gitu. Atau mereka harus pergi ke Makassar untuk mengakses arsip di Gedung Arsip Makassar. Itu apa ya, kepentingan teknisnya kira-kira di situ. Menggunakan apa ya, bingkai sejarah nasional, sejarah lokal atau subnasional dalam penelitian sejarah komunikasi itu menurut saya juga jadi penting dan signifikan. Ini saya ambil contoh sebuah karya yang juga bisa menjadi fondasi bagi penelitian sejarah komunikasi. Buku karya Philip Kitley yang berjudul Television, Nation and Culture. Ini buku sebetulnya mungkin tidak dikategorikan sebagai buku sejarah ya, tapi ya mungkin ini salah satu contoh yang baik bagaimana menulis sejarah komunikasi. Kitley dalam bukunya ya kurang lebih menuliskan bagaimana televisi program-programnya, dan dia fokus di situ, ada ya dia meneliti si Unyil dan lain-lain gitu. Bagaimana televisi itu mengkonstruksi identitas bangsa Indonesia di era tertentu, dan dia fokus di era Orde Baru. Nah, meminjam karya Kitley misalnya, saya rasa RRI juga harus diteliti. Radio Republik Indonesia juga bisa diteliti dengan pendekatan sedemikian rupa. Pendekatan sejarah nasional, bagaimana RRI bisa berperan dalam dalam mensirkulasikan gagasan mengenai Indonesia, gitu. Fokus pada sejarah radio lokal, menurut saya juga penting, bahkan radio komunitas. Bagaimana relasi antara radio komunitas di sebuah kota kecil dengan pendengarnya, dan bagaimana radio komunitas ini membantu pembentukan identitas daerah tersebut misalnya. Ya, itu contoh-contoh yang saya sebagai bukan ahli komunikasi ya, kira-kira bisa berkembang ke situ, teman-teman komunikasi lebih mengerti lah. Tapi kira-kira ada sejarah nasional, ada sejarah lokal. Teman-teman ilmu scholar komunikasi bisa membayangkan, saya ingin menulis sejarah di cakupan wilayah yang mana.
Dan itu bisa membuat teknik pengambilan datanya menjadi lebih terstruktur. Tapi ada juga yang lain. Ada tipe yang lain, yaitu sejarah yang tidak nasional, tidak lokal, tapi transnasional. Ada istilah lainnya sejarah global, tapi saya di sini akan menjelaskan menggunakan istilah transnasional. Ya, intinya adalah penelusuran sejarah juga bisa melabrak batas-batas teritori. Ini sejarah ini beken ya sejak tahun 80-an. Intinya adalah sebuah perubahan sejarah di sebuah negara, sebuah kota, atau bahkan desa, itu punya koneksi dengan apa yang terjadi di belahan dunia yang lain. Sehingga menghubungkan, menuliskan sebuah sejarah yang tidak terbatas dalam sebuah lokalitas tertentu, dalam sebuah teritori tertentu, jadi tidak bisa dihindari. Saya ambil contoh penelitian saya, misalnya saya meneliti kebun raya Bogor yang letaknya di Bogor. Saya meneliti perkembangan riset agrikultur di pegunungan di Bogor gitu kan, di Gunung Gede, di Cibodas, dan di Priangan. Tapi ternyata sejarah yang terjadi di sebuah kebun di Bogor itu punya koneksi dengan daerah lain di Hindia Belanda, dengan Delhi, dengan Maluku, dengan pesisir pantai utara Jawa dan Jawa Tengah dan Jawa Timur misalnya. Kemudian, aktor-aktor yang bekerja di Kebun Raya Bogor juga orang Jerman, juga orang Inggris. Ada banyak sekali orang Jerman yang datang ke Kebun Raya Bogor dan memberikan impact yang besar di sana. Punya koneksi dengan Amerika dan lain-lain. Jadi untuk menceritakan sebuah situs sejarah yang saya teliti di Bogor, dan itu cukup kecil situsnya, saya harus menceritakan relasi, koneksi dengan tempat-tempat yang lain. Nah, ini juga, dan menurut saya sejarah komunikasi akan sangat dekat dengan sejarah transnasional. Walaupun kasusnya ya tidak terlalu bukan institusi yang besar misalnya. Saya ambil contoh fanzine ya. Di pertengahan tahun 90-an di Bandung, fanzine itu cukup menjamur. Dan pegiatnya rata-rata adalah fans musik tertentu. Nah, fanzine ini menjadi upaya bagi anak muda Bandung yang mampu mengakses internet, mampu mengakses majalah luar negeri untuk menyalurkan informasi baru mengenai tren musik yang berkembang di belahan dunia yang lain gitu. Kemudian di Bandung bermunculanlah komunitas pegiat musik yang update dan aktif. Yang perkembangan komunitas ini didorong oleh teknik publikasi do it yourself gitu, yang bernama fanzine itu. Nah, jadi sejarah fanzine itu bisa ditulis dalam kerangka sejarah transnasional menurut saya. Karena fanzine menghubungkan komunitas anak muda di Bandung untuk terlibat dalam perkembangan musik yang global, misalnya metal dan punk. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, Mas Rizky. Tolong diklik. Kerangka yang selanjutnya, bingkai yang selanjutnya adalah history of what. Jadi tadi kita punya history of whom, kemudian ada history of where, dan history of what. History of what ini tidak fokus pada individu, menceritakan aktor, perjalanan aktor itu hidupnya gimana, perannya gimana. Tidak juga terkungkung oleh batas wilayah tertentu, tapi lebih fokus pada topik penelitiannya apa. Saya tidak akan menjelaskan semuanya ya, misalnya environmental history. Environmental history adalah dalam penelitian environmental history, manusia tetap diceritakan. Agensinya dan lain-lain tetap diceritakan. Tapi perhatian utamanya bukan pada problematika yang dihadapi oleh manusia, tapi problematika yang dihadapi oleh lingkungan. Dan manusia menjadi bagian dari problematika lingkungan tersebut. Gitu. Bisa sebagai pembawa perubahan positif atau negatif misalnya. Atau bagaimana akhirnya lingkungan bisa memberikan berpengaruh pada perubahan sejarah manusia itu sendiri. Jadi lingkungan dilihat sebagai punya agensi. Contoh yang kedua adalah sejarah teknologi dan sains. Genre sejarah teknologi misalnya seringkali fokus
bukan pada agensi manusia menemukan teknologi baru, tapi bagaimana teknologi mempengaruhi alur perjalanan sejarah manusia. Ya, penemuan mesin uap misalnya mendorong revolusi industri di Inggris. Dan saya rasa sejarah komunikasi sangat bisa mengadopsi tipe sejarah science and technology. Ya, teman-teman scholar komunikasi bisa fokus pada teknologi komunikasi gitu. Saya sangat tertarik dengan sejarah radio sebetulnya. Saya membayangkan radio adalah teknologi yang berkembang sejak akhir era kolonial, kemudian di tahun 50-an sampai tahun 60-an. Bagaimana radio berperan dalam sebagai teknologi komunikasi berperan dalam menyampaikan gagasan-gagasan baru. Indonesia adalah sebuah hal yang baru di tahun 40-an akhir, 50-an awal. Apakah radio berperan besar? Bagaimanakah radio berperan besar dalam menyampaikan gagasan-gagasan baru tersebut misalnya? Fokus pada teknologinya, pada radionya, bahkan pada sinyalnya. Menurut saya adalah topik riset yang sangat bagus, sangat menarik dan sangat penting. Kalau saya pribadi, ini selera saya. Maksudnya selera saya itu meneliti history of what ya. Itu saya sangat menyukai genre sejarah ini. Riset saya sendiri tentang kebun raya Bogor, materinya itu bisa ini bukan sejarah. Saya tidak memulainya dengan ingin menceritakan sejarah orang tertentu, tapi saya benar-benar ingin menceritakan what-nya, objeknya, topiknya, yaitu kebun botani. Bendanya ada, bisa dikunjungi, bisa dipegang gitu. Lalu kemudian dalam perjalanan risetnya, saya juga sangat tertarik untuk meneliti fasilitasnya. Jadi bukan meneliti bagaimana seorang aktor itu bertindak, tapi relasi antara aktor dengan fasilitas yang ada di Kebun Raya Bogor, dengan objeknya, bahkan dengan ilmunya, dan kemudian dengan majalah dan jurnal yang mereka terbitkan. Oke, terakhir, saya merasa sejarah komunikasi itu masa depannya bagus ya. Jadi saya sangat senang ada acara seperti ini. Terima kasih WI. Dalam kacamata sejarawan seperti saya, media-media komunikasi itu sebenarnya sudah dianggap besar perannya. Media-media itu besar perannya dalam perubahan sejarah. Misalnya topik yang paling hangat diteliti sejarah Indonesia, yaitu nasionalisme. Sejarawan mengedepankan fungsi media cetak sebagai saluran gagasan, sirkulasi gagasan nasionalisme. Posisi jurnalis juga spesial, karena dalam sejarah era kolonial misalnya, jurnalis berperan besar mentranslasi berbagai kisah atau gagasan-gagasan baru, seringkali radikal, yang datang dari belahan dunia lain untuk kemudian disampaikan dalam bahasa dan logika yang mudah dipahami oleh audiens mereka, audiens lokal mereka, sehingga audiens bisa menjadi bagian dari gerakan-gerakan yang baru muncul, gerakan anti kolonial misalnya. Ada sejarawan lain, Laurie Shears namanya, meneliti sejarah wayang. Bukan hanya sebagai seni pertunjukan misalnya, tapi wayang adalah paradigma yang mempengaruhi tindakan dan pemikiran masyarakat Jawa. Pertunjukan wayang adalah medium komunikasi yang sangat powerful, sehingga wayang ingin dikuasai oleh kolonialis Belanda, agar pesan-pesan dalam pertunjukan wayang itu bisa sesuai dengan kehendak penguasa kolonial. Nah, yang saya maksudkan adalah apa yang ditulis sejarawan itu bisa menjadi inspirasi. Tapi saya pribadi jujur, saya ingin belajar banyak dari scholar komunikasi ya, tentang sejarah komunikasi. Dan saya sangat excited dengan perkembangan sejarah komunikasi yang tampaknya nih akan dimulai di program studi ilmu komunikasi di UI. Oke, terima kasih sudah mendengarkan celoteh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Holi, tolong dibuka mungkin itunya.
mikrofon. Baik, terima kasih Lutfi Adam atas penjelasan dan pujian. Pujian itu sekaligus kritik saja nih, karena ditunggu itu berarti PR. Ini ada beberapa dosen komunikasi UI di sini yang silakan Mas Zaki dan lain-lain yang bertanggung jawab atas itu. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan pertama dari Mas Ignatius Haryanto. Halo Mas Ar. Banyak sekali nih pertanyaannya dari Mas Ar. Nah, pertanyaan 1 dan 2 itu saya kira agak-agak ini, cuman bolehlah dijawab sama Lutfi. Waktu menulis skripsi sejarah waktu S1, apakah ada dosen yang bertanya apakah ini skripsi komunikasi atau jurnalistik? Nah, itu terus apakah di Unpad sekarang masih ada mata kuliah sejarah jurnalistik? Kalau sekarang ya ada dosen Unpad di sini ya, saya kira bisa membantu Mas Ar nanti. Terus ya Pak, ada Bu Eni ya, ada Bu Eni ya. ada Tito. Pertanyaan 3, masalah di Indonesia seperti tadi di Bogor, arsip terbengkalai, tidak dikelola dengan baik sehingga sulit mencari data yang dibutuhkan. Sebagai contoh, sebenarnya ada lembaga pendapat umum tahun 1950-an menurut Mas Har yang menghasilkan sejumlah terbitan yang menarik. Nah tidak ada yang tahu di mana arsip mereka sekarang. Sama dengan kampus-kampus jurnalistik, nggak punya rekaman yang baik atas institusi mereka sendiri. Nah, itu masalah di Indonesia. Pertanyaan keempat, buku metode sejarah mana yang Anda anjurkan untuk dibaca pemula, mahasiswa misalnya? Dulu Mas Har bacanya Louis Gostock ya, Mengerti Sejarah, terbitan UI Pers. Jadi ada 3 pertanyaan dari Mas Har. Yang bisa dijawab dulu, Mas Lutfi? Yang paling gampang ya, dulu waktu skripsi saya ditanya apa tadi skripsinya komunikasi atau sejarah gitu. Komunikasi. Ini ada skripsi kok. Ya, bener itu ditanya begitu. Iya. Saya ditanya begitu. Tapi kan nggak mungkin saya jawab sejarah, Mas ya. Saya nggak mungkin jawab sejarah gitu. Jadi akhirnya waktu itu saya bilang, oh enggak, ini skripsi analisis wacana kritis gitu. Ya kira-kira gitu Mas. Saya juga waktu itu nggak ngerti-ngerti amat analisis wacana kritis itu apa gitu. Yang pasti apa ya, rancangan, effort dan kemudian hasilnya yang saya tumpahkan di skripsi ya lebih ke sejarah sih sebetulnya. Tapi ya pembimbing dan apa ya, penguji taunya itu komunikasi aja. Untungnya sih memang waktu sidang skripsi untungnya penguji saya happy karena merasa didongengin gitu. jadi selamat dengan apa ya, sangat selamat lah skripsi itu. Pertanyaan kedua apa ya, Oleh? Pertanyaan kedua, gimana dengan masalah di Indonesia seperti tadi di Bogor, arsip terbengkalai. Nah itu problem ya ketika penulisan sejarah. Aduh, bukan, maksudnya apa ya? Saya sangat menghargai upaya misalnya teman-teman di Arsip Nasional ya. Mereka sangat apa ya effort itu besar sebetulnya untuk misalnya membenahi, mengkatalogkan dan menghadirkan kembali arsip-arsip yang baru gitu. Karena arsip di perpustakaan di Arsip Nasional saja itu tuh belum tergarap semua dan masih berlanjut, dan kadangkala tidak ada biaya gitu. Makanya kalau kita datang ke Arsip Nasional misalnya, kita lihat di katalognya itu, katalog ini adalah kerjasama Arsip Nasional dengan Leiden University, dengan mana misalnya gitu. Jadi ada permasalahan dana gitu kan. Permasalahan lain adalah bukan cuman pengarsipannya yang sulit, tapi memang apa ya? Aduh, sialnya sejak Indonesia merdeka, sistem pengarsipan negara ini buruk gitu. Jadi saya meneliti sejarah kolonial, justru malah saya lebih gampang cara kerjanya karena pengarsipan negara kolonial itu sangat bagus gitu. Satu surat, satu base fluid itu ketika saya mau ngambil satu base fluid
itu saya bisa dikasih satu bundle, yaitu adalah sejarah misalnya 5 tahun surat menyurat sampai pada Besluyt itu akhirnya disahkan gitu. Jadi saya bisa menelusuri sejarah surat menyuratnya. Saya bisa menulis sejarah tentang si peraturan itu bahkan gitu. Nah, sistem pengarsipan nasional ya yang sifatnya nasional itu tidak dilanjutkan gitu. Jadi memang setelah kita merdeka menjadi republik, sistem pengarsipannya menjadi tidak serapih di era kolonial, dan itu membuat ya mungkin buat peneliti-peneliti di era republik ya, itu lebih sulit sebetulnya, lebih sulit. Sekarang misalnya mau menulis tentang sejarah pendidikan misalnya, datang ke Kementerian Pendidikan, apakah ada gedung arsipnya, apakah arsipnya bisa diakses, apakah surat menyurat dari sepanjang sejarah kementerian itu ada, itu rapih dan bisa dibaca gitu. Tampaknya tidak ya. jadi bukan permasalahannya lebih fundamental lagi. Jadi bukan cuma arsipnya tidak belum dikatalogkan, tapi sistem pengarsipannya sendiri itu bermasalah di Republik ini gitu. Kira-kira gitu ya. Pertanyaan ketiga tadi buku ya. Buku. Buat pemula. Ya, buat pemula. Apa ya? Ini sebenarnya aneh sih buat teman-teman ya. Tapi untuk mengkaji sejarah itu sebetulnya nggak ada satu buku panduan pun. Misalnya buat saya datang ke Northwestern belajar sejarah tuh saya nggak dikasih satupun buku panduan metodologi gitu. Karena dianggapnya meneliti sejarah itu as simply as seperti yang saya jelaskan tadi. Nyari arsip gitu kan, bikin pertanyaan penelitian, cari arsipnya. Sesimpel itu. Pusat dari penelitian sejarah yaitu adalah pencarian arsip dan membacanya akhirnya. Jadi saya jujur aja saya nggak tahu kalau buat pemula apa. Saya nggak tahu jawabannya. Mungkin bisa kembali ke Mas Ignatius Haryanto tadi yang Mas Har tadi baca apa dulu gitu. Itu mungkin masih relevan ya. Tapi saya bisa untuk sejarawan yang masuk ke ranah akademik ya saya sangat menyarankan buku yang tadi sih. Bukunya Profesor Sarah Maza ini buku fresh ya, baru terbit dan sangat helpful, sangat membantu. Pembimbing saya ketika saya mau mulai buat riset itu mengirimkan saya dua rekomendasi untuk buku yang saya baca. Judulnya The Allure of Archive, saya lupa penulisnya siapa. Yang satu lagi bukunya Umberto Eco. Tentang, judulnya juga saya lupa. Ya nantilah di tulisan esai saya bisa jelaskan lah itu ya. Tapi intinya mencari buku dasar fondasional tentang metode penulisan sejarah itu kayaknya jarang sih. Karena metodenya sendiri dianggap gampang gitu. Sepertinya seperti itu sih. Oke, kita gitu Mas Har ya. Mas Har pasti maaf kalau itu mengecewakan jawabannya. Sarannya buku fresh luar negeri pula, itu susah biasanya. Mahal. Nanti saya bawa. Nanti saya pulang deh. Lu janji Mas Har tuh pagi nanti. Oke, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Suwandi Sumartias. Ini pembimbing saya di Unpad. Halo Pak Suwandi, salam hormat. Halo Pak Wandi. Apakah benar sejarah itu ditulis sesuai dengan kepentingan penulis dan penulis pada masanya? Dan apakah penting ada keberpihakan penulis atau pembaca? Menurut Mas Lutfi gimana? Contohnya PKI lah, yang lagi hangat. Waduh, gimana ya? Ya, benar dan tidak sih, Pak Wandi ya. Dalam kasus Indonesia sih, atau di banyak negara yang lain, tentu saja tiap negara punya narasi sejarah
nasionalnya sendiri ya, versi apa ya, versi yang diakui seakan-akan kebenarannya oleh negara tersebut. Kalau di Indonesia ya sejarah nasionalnya Indonesia, sejarah nasional Indonesia ada 4 jilid, apa 3 jilid sih, nggak pernah baca malah. Tapi ya dalam periode tertentu di Indonesia sendiri atau mungkin sampai sekarang, sejarah kebenaran produk sejarah, produk karya sejarah yang disirkulasikan itu masih seakan-akan harus distempel gitu kan, keabsahannya oleh negara. Jadi yang tidak sesuai ya nggak boleh beredar gitu kan. Misalnya ya sampai sekarang juga sepertinya buku-buku kiri dicurigai terus ya gitu kan. Misalnya seperti itu, sejarah-sejarah yang menceritakan tokoh-tokoh yang dianggap radikal itu juga sulit berkembang. Ya betul, di sisi itu sih betul ya. Cuman apa ya? Ya kalau yang saya alami atau ya gimana? Bukan karena saya didikan Amerika juga, tapi dalam sejarah yang akademik, sejarawan itu dibebaskan untuk membangun topik riset sesuai dengan interest-nya, sesuai dengan apa yang ingin dia kritik misalnya gitu, apa yang ingin dia kritik. Ya saya berefleksi terhadap apa yang saya lakukan di sini. Setidaknya sampai sekarang ya, saya belum pulang ke Indonesia nih. Saya belum pulang ke Indonesia. Setidaknya saya punya kebebasan untuk membangun topik penelitian, apa yang menurut saya penting. Dan saya bebas untuk menuliskannya, menelitinya. Mudah-mudahan ketika pulang ke Indonesia juga saya punya kebebasan seperti itu. Seharusnya sih seorang akademik diberikan kebebasan sedemikian rupa. Pertanyaan kedua apa ya? Udah itu aja kayaknya. Terima kasih Pak Wandi. Terima kasih Pak Wandi. Nah ini ada dari Mas Kunto. Halo Mas, kita bertemu lagi. Tadi kayaknya pertanyaan pertama dari Mas Kunto ini ya sudah terjawab. Seberapa menantang penelusurannya? Sangat menantang Mas. Cuman ini yang perlu dijawab oleh Lutfi kayaknya. Apakah ada topik-topik yang arsipnya relatif mudah untuk ditelusuri di Indonesia? Untuk komunikasi lah atau koran. Okay. Arsip koran itu mudah. Banyak yang sudah didigitasi oleh beberapa kampus luar negeri yang mungkin bisa diakses, ya kan? Itu bisa ditelusuri, coba cari googling gitu ya. Koleksi-koleksi surat kabar yang sudah didigitasi dan mungkin bisa diakses. Dan di Perpustakaan Nasional kalau udah buka ya, soalnya kan terakhir tahun 2018 ya Vol ya, kita ke sana 2018 kita ke sana tuh lagi dipindahkan ya, dari Salemba ke yang baru itu di dekat Monas itu. Ya kalau itu udah buka sebetulnya sangat mudah diakses. Meneliti mengakses koran ya, maksudnya mengaksesnya, korannya apa bisa diakses. Itu mudah sebetulnya koran. Nah, ini teman saya Yunike Setia Dharma nanti bisa menjelaskan, tapi sulit nelitinya gitu. Sebenarnya membaca arsip koran itu susah gitu. Ya lagi-lagi ya, dalam penelitian sejarah biasanya kan gini, kita meneliti sejarah itu bukan kita mencari 1-2 evidence gitu, bukan 1-2 primary sources, tapi kita harus mencari satu set atau beberapa set dari primary sources gitu. Misalnya, saya mengumpulkan report tahunan Kebun Raya Bogor dari pertama kali terbit sampai dengan tahun batas akhir penelitian saya 1920. Pertama kali terbit itu 1868. Setelah itu setiap tahun saya kumpulkan. Jadi saya tidak bisa memilih mau yang mana gitu kan. Jadi semuanya saya kumpulkan. Nah, jadi satu set arsip seperti itu gitu yang saya kumpulkan. Nah, itu bacanya kan lumayan gitu kan. Nah, jadi ya
koran, arsip koran, majalah itu sangat accessible di Perpustakaan Nasional atau di Arsip Nasional. Tapi ya itu gitu kan. Nanti Yunike Gloria Setia Dharma bisa menjelaskan bagaimana tekniknya, kesulitannya dan penanggulangannya. Ya, saat ini ada hadir Mbak Yunike kayaknya, tapi nggak muncul ini. Halo Mbak Yunike, siap-siap ya Mbak Yunike, nanti kita tanya soal gimana meriset koran. Baik, selanjutnya ada Mbak Gabriela LD Swastika. Ini pertanyaannya banyak, tapi sebenarnya masalah penyusunan disertasi sebenarnya. Jadi pencarian arsip sama ini sudah diketahui berarti ya. Didapat dari mana? Kalau udah ketahui itu didapat dari mana? Kalau semisal kita nggak tahu, terus gimana yang harus dilakukan? Gitu, berapa lama proses memetakan dan menganalisis data, dan konsep tadi pendekatan teori itu sudah dipikirkan sejak awal atau baru ketemu setelah ngumpulin data? Oke. Ini mungkin sebuah sebuah metode belajar mengajar yang di Indonesia ini kurang berkembang ya. Jadi ya, dan ini saya dapatkan di sini di Northwestern atau di gaya-gaya seminar yang ada di Amerika. Ada mata kuliah tertentu yang di sini di kampus saya disebut sebagai mata kuliah metodologi. Apa itu mata kuliah metodologi? Saya awalnya itu berharap, saya akan belajar teknik-teknik pengumpulan data dan lain-lain gitu kan. Ternyata mata kuliah metodologi itu lebih pada kita mempelajari sebuah tipe sejarah tertentu. Misalnya cultural history, global history, environmental history. Tapi itu mata kuliah metodologi. Apa yang kami pelajari di situ? Kami membaca satu set buku atau ada silabusnya ya. Jadi katakanlah satu kuarter itu baca 10 buku. Ketika membaca buku itu, yang harus kami perhatikan itu bukan ceritanya, tapi utamanya adalah bagaimana si sejarawan ini, si penulisnya itu menggunakan arsip. Arsipnya diambil di mana, bagaimana cara dia membaca arsip tersebut, pendekatan apa yang dia pakai untuk membaca arsip tersebut, gitu. Nah, jadi ketika membaca buku, akhirnya setidaknya saya diajari di sini adalah saya harus aware terhadap cerita apa yang dia bikin, dokumen apa yang dia pakai, dokumennya ada di mana, gitu. Nah, awareness terhadap keberadaan dokumen itu jadi penting buat kami sejarawan. Jadi pertanyaan bagaimana saya bisa tahu arsip apa yang harus saya kumpulkan ketika memulai proyek disertasi adalah saya belajar dari buku-buku yang sudah-sudah. Saya belajar dari secondary sources. Jadi buku-buku yang sudah-sudah tuh saya evaluasi, buku A arsipnya ada di mana saja. Ada buku yang saat ini di Indonesia terkenal banget ya, judulnya Flora Kratz atau Belenggu Pengetahuan kalau nggak salah, karya Andrew Goss. Itu buku yang sangat mempengaruhi saya, dan itu buku mempengaruhi saya bukan karena saya suka dengan topiknya doang gitu kan, tapi karena saya meminjam banyak sekali informasi mengenai arsip dari buku itu. Jadi kalau baca buku sejarah ya kebet tuh bagian belakang ya kan, bibliografinya dibuka. Nah di situ ada penjelasan arsip yang dipakai itu apa saja, letaknya di mana, di negara mana, nama gedungnya apa, itu ada penjelasannya di situ gitu. Jadi bagaimana saya bisa tahu? Ya saya membaca buku-buku yang sudah bukan cuma isinya doang, tapi juga mencari tahu arsip yang mereka pakai apa, ada di mana arsipnya. Kemudian saya bisa mengira-ngira lah setidaknya. Proyek disertasi saya kurang lebih akan menggunakan set arsip yang juga digunakan oleh Andrew Goss misalnya. Jadi saya akan menuliskan di proposal riset saya mau ke gedung arsip ABCD di mana aja, di Indonesia, di Belanda, di Inggris misalnya. Saya mau ke sana nih karena setelah saya cari tahu, di sana bakal ada apa yang saya cari. Saya belum tahu akan nemu apa. Tapi setidaknya saya tahu ada set arsip jumlahnya berapa yang
mungkin akan menyediakan sumber primer yang saya butuhkan. Jadi belajarnya dari secondary sources atau buku-buku sejarah yang sudah terbit gitu. Pertanyaan selanjutnya apa ya, Bang? Oke, berapa lama untuk pendekatan teoritisnya, konsepnya itu di awal atau setelah ketemu data? Semua pendekatan teoritis konseptual, rencana buat turun ke lapangan mengambil arsip itu semuanya di awal. Jadi prosesnya adalah kira-kira prosesnya kayak gini sih. Membuat proposal, dan di proposal itu berarti saya harus mengidentifikasi topiknya apa, topik risetnya apa, terus kemudian pertanyaan ya, topik riset itu adalah pertanyaan, kira-kira hipotesis saya apa, argumennya kira-kira apa. Kajian pustaka juga dilakukan di situ di awal, termasuk juga approach apa yang mau saya pakai, kontribusi apa nantinya kalau misalnya jadi disertasi yang sudah jadi, kontribusinya apa terhadap perkembangan sejarah gitu. Itu semuanya dilakukan di awal, dan itu semua menjadi panduan ketika melakukan riset gitu. Nah, kalau ada banyak kasus yang, dan ini berbeda-beda ya tiap peneliti, tiap sejarawan. Ada yang ternyata ketika turun ke lapangan datanya nggak ketemu gitu. Data yang dia butuhkan untuk membangun cerita yang dia bangun. Jadi sampai outline-nya pun ada di proposal ya. Outline ceritanya kira-kira bakal kayak gini loh gitu. Jadi outline dibikin di proposal, oh ternyata datanya nggak ketemu. Akhirnya tulisan sejarahnya jadi ganti gara-gara di tengah jalan akhirnya menemukan arsip-arsip yang ya kurang lebih menceritakan kurang lebih nyerempet ke topiknya, tapi nggak sesuai sebenarnya sama proposalnya. Akhirnya ketika sudah pulang dia karya disertasinya jadi berbeda dengan proposalnya. Itu ada yang seperti itu. Dan itu kalau biasanya di sejarah itu nggak apa-apa. Nah, kalau di kasus saya apa yang saya bikin di proposal terus kemudian turun ke lapangan dan ketika saya tulis itu masih nyambung gitu. Masih nyambung. Jadi ada koherensi. Ternyata saya mendapatkan data yang saya perkirakan gitu, saya rencanakan untuk saya ambil. Ada datanya kemudian saya tulis dan itu masih nyambung antara proposal dengan hasil akhirnya gitu. Tapi ketika ada yang berubah biasanya dalam proyek penelitian sejarah tuh nggak apa-apa. Oke. Begitu Mbak Gabriela. Jawaban dari Mas Lutfi. Sekarang kita ke Mas Abdul Kohar. Ini mirip dengan pertanyaan Pak Wandi, cuman ada yang bagus dari pertanyaan ini adalah karena sejarah pasti terkait dengan penguasa. Nah, gimana kemudian membedakan originalitas arsip? Mana yang ditulis penguasa, mana yang tidak? Itu gimana sejarawan melihat itu? Ada satu hal yang, ini sebuah teknik sebenarnya, sebuah teknik cara membaca arsipnya sih, atau bukan cara membaca arsip ya. Ya, ini pertanyaan bagus karena memang kita harus sangat waspada, hati-hati, kritis terhadap arsip yang kita dapatkan dan mau kita pakai gitu. Misalnya, ini kan pertanyaannya tadi kira-kira gini. Ya ini kan arsip bikinan pemerintah nih gitu kan. Voice-nya voice pemerintah gitu. Ya kalau kita pakai tanpa kita kritisi isi arsipnya, ya kita jadi menyuarakan voice pihak tertentu gitu. Misalnya, kita lagi mau ngeritik kebijakan nih gitu kan. Tapi gimana caranya kita menggunakan arsip pemerintah yang mau kita kritik? Misalnya gitu. Ya pertama-tama ya kita harus sadari dulu bahwa arsip ini diproduksi oleh sebuah organisasi, instansi atau individu yang punya intensi tertentu gitu. Yang punya intensi tertentu. Nah, kita harus paham intensinya apa gitu. Sejarawan harus juga memahami intensi dari si produsen arsipnya ini apa gitu kan.
Ya saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh penelitian saya sendiri. Saya meneliti sejarah kebun raya Bogor. Dan saya banyak menggunakan arsip laporan-laporan hasil riset. Laporan-laporan hasil riset. Saya paham hasil riset ini diproduksi oleh saintis. Tapi apakah gara-gara dia saintis maka saya harus saya harus treat arsip ini sebagai sebuah kebenaran, misalnya gitu. Kan belum tentu. Karena ternyata saintis di Kebun Raya Bogor adalah bagian dari sistem kolonial, gitu. Jadi berbagai laporan-laporan saintifik yang mereka produksi itu punya value atau karakter kolonial. Dan di situ jadi saya jadi lebih waspada terhadap arsip yang sedang saya baca. Oh, dia bikin laporan nih gitu kan, bikin laporan mengenai tanaman tertentu gitu kan. Apakah laporan ini ada tanaman baru gitu kan, akhirnya spesies baru segala macam. Apakah saya tulis ini sebagai sebuah pencapaian gitu kan? Apakah ini saya tulis sebagai sebuah pencapaian seorang saintis, ataukah saya lebih kritis lagi? Saya menjaga jarak dari si penulisnya dengan menanyakan bagaimana lu bisa menemukan spesies tersebut gitu. Oh, ternyata dia menemukannya karena dikasih tahu oleh informannya. Siapakah informannya gitu kan? Informannya ternyata orang lokal gitu kan. Orang Sunda namanya Pak Idan, nah gitu. Misalnya gitu. Jadi akhirnya saya membingkainya dengan cara yang berbeda. Ya, ini adalah pencapaian saintifik, tapi pencapaian saintifik ini ada dalam sebuah bingkai kolonialisme. Ada dalam bingkai kolonial science, kira-kira gitu. Di mana saintis itu seakan-akan punya membangun kredibilitasnya setelah mengeksploitasi informan-informan mereka. Yang sayangnya, atau ya bukan sayangnya, sialnya, informan itu nggak muncul dalam karya akademik mereka gitu. Nah, jadi ada proses kritis dalam membaca arsip. Untuk ada beberapa buku yang bisa membantu sih. Ann Stoller menulis against the grain gitu kan, tentang bagaimana cara membaca arsip kolonial misalnya, tapi membacanya dengan terbalik gitu. Mungkin bisa dipelajari dari buku itu. Oke, demikian Mas Abdul Qohar. Nah, ini ada pertanyaan yang saya gabung dengan pertanyaan yang mirip sebenarnya. Ini dari Zaki Habibi dari Lun. Di sana masih sudah siang ya. Ini Mas Zaki terpaksa bangun jam 4 pagi demi mendengarkan perbincangan kita. Dan saya gabung dengan Mas Fuzain dari Tartu. Dua-duanya mempertanyakan soal memori. Dan di kita kenal konsep memori selain history. Nah, gimana sejarawan akademik memandang, memahami, dan menggunakan memori? Terus kemudian pertanyaan Mas Fuzain, bagaimana sejarawan membedakan history dan memori? Ada dalam memory studies ada konsep canon, arsip. Nah, apakah disiplin sejarah memiliki konsep yang sama dan pengertian yang sama? Itu harusnya mereka ngasih kuliah saya yang dengerin. Oke ya, Mas Zaki dan Mas Fuzain, tolong bikin sesi tentang memori, terus saya jadi audiens. Awas ya. Ya gitu, ini pertemuan koleha, jadi itu PR-nya buat Mas Fuzain dan Mas Zaki ya nanti. Ya, ada sesi. Mas Fuzain dan Mas Zaki harus bikin sesi tentang memori. Tapi gini, saya nggak, saya nggak tahu jawabannya lah ya, saya bilang gitu aja. Tapi gini, setidaknya penelitian mengenai memori itu ini salah satu tren yang harus dilanjutkan gitu. Jadi saya nggak tahu sekarang perkembangannya sedang ada di mana ya. Tapi ya dulu
90-an, awal 2000-an itu lumayan hype lah ya. Terutama setelah Ben Anderson menerbitkan Imagine Communities, karena ya salah satu dari ya nasionalisme, gagasan nasionalisme itu kan gagasan yang ada dalam benak kita, dalam imaji kita, dalam memori kita. Nah itu kemudian kemudian sejarah mengenai memori, sejarah atau sejarah yang meneliti oral history misalnya, meneliti memori itu jadi lumayan berkembang gitu. History in Uniform misalnya, buku itu meneliti monumen-monumen, terus bagaimana kemudian bagaimana imaji mengenai kebangsaan itu bisa diingat oleh kita, subjek bangsa Indonesia, lewat monumen-monumen nasional dan lain-lain. Itu contoh sih, itu contoh yang sudah ada gitu kan. Rudolf Razek menerbitkan buku Certain Age, judulnya itu tentang era revolusi, era kolonial, akhir kolonial dan era revolusi dalam memori pelaku-pelakunya. Jadi dia mewawancarai pelaku-pelaku revolusi yang masih hidup di tahun 90-an, terus kemudian ditulis sejarahnya. Jadi menggunakan memori mereka. Bagaimana metodenya? Silakan Mas Buze dan Mas Zaki. Tapi kira-kira itu pernah menjadi tren. Saya nggak tahu sekarang kondisinya ada di mana, posisi ada di mana, gitu kan. Dan ayo kita lanjutkan. Silakan Mas Muzain. Oke, demikian Mas Muzain dan Mas Zaki ya. Nanti insya Allah kita todong untuk seri berikutnya soal memori sebagai satu metode. Kira-kira demikian ya, Mas Lutfi. Baik, ini dari pertanyaan dari Mas Delian. Sejarawan biasanya punya kepakaran spesifik dari segi waktu. Nah ini gimana Mas Lutfi melihat fenomena Yuval Noah Harari, dia kan sejarawan gitu. Nah, gimana pendapat Mas Lutfi tentang pendapat Harari yang melihat... Hah? Siapa itu? Saya Cooper. Sorry. Yuval Noah Harari ini lagi ngetren di ini. Nggak apa-apa kalau Cooper ya jawab aja. Saya nggak tahu. Iya. Saya nggak tahu. Oke. Ternyata pembicaranya nggak tahu Mas Dilianur. Itu bacaan Budiman Sujatmiko kayaknya. Jadi ini jadi pertanyaannya tidak bisa ini ya, mohon maaf. Baik, kita lanjut ke... Apa sih kalau soal kepakaran ya? Tapi pertanyaannya soal kepakaran. Pakar Middle Age, namun bisa memotret sejarah dunia secara keseluruhan, mulai dari masa Homo sapiens sampai dengan masa Big Data dan rekayasa genetik. Jadi sejarah itu bisa sampai memprediksi apa yang akan terjadi, katakanlah gitu. Apakah masa depan hidup manusia, katanya pertautan antara infotek dan biotek. Nah, gimana pendapat Mas Lutfi? Nggak tahu kan? Ya sudah, kita lewati. Oke, sorry Mas Dilianur. Baik, kita lanjut ke Mas Ferdi Firmantoro. Nah, Mas Ferdi ini pertanyaannya adalah bagaimana menggunakan sejarah sebagai perspektif untuk meneliti sejarah ilmu komunikasi di Indonesia melalui pendekatan postkolonial. Ya, tentu Mas ini bilangnya ingin melacak dari karya berpengaruh para scholar komunikasi yang mengarahkan orientasi perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia. Sepertinya ini bisa masuk history of thought ya, kira-kira itu. Ini Mas Holly yang bisa jawab sebagai yang menggunakan pendekatan postkolonial. Orang ya banyak ya, maksudnya bisa, sangat bisa. Ya yang gimana ya? Spesifiknya pertanyaannya gimana caranya menggunakan perspektif postkolonial? Ya tergantung Mas. tergantung. Kalau saya rasa sih ya,
nggak tahu ya, kalau saya lebih ya kita bisa memulainya dengan bagaimana menggunakan perspektif kolonial untuk meneliti sejarah komunikasi. Tapi tapi akhirnya ya pertanyaannya jadi topiknya apa dalam postcolonial studies yang mau dihubungkan dengan sejarah komunikasi kan gitu. Kalau saya lebih suka untuk memulainya dari sesuatu yang konkret gitu. Saya sangat suka dengan penelitian material culture karena ada sesuatu yang tangible yang saya bisa pegang, saya bisa lihat, saya bisa raba gitu kan, dan saya pertanyakan gitu. Saya biasanya mulai dari situ. Dari tadi tuh saya sebenarnya ngasih contoh tuh banyak yang sifatnya sangat tangible seperti itu. Ketika saya mengatakan meneliti sejarah radio, saya tuh membayangkan radionya beneran radio gitu. Radio yang lama misalnya, itu bisa dipegang radionya. Nah, bagaimana misalnya meneliti sejarah radio menggunakan pertanyaan pertama kan, bagaimana meneliti sejarah radio dengan pendekatan postkolonial gitu. Misalnya seperti itu. Bisa. Bagaimana meneliti meneliti radio dengan pendekatan sejarah komunikasi? Bisa. Tapi seenggaknya kalau menurut saya harus ada topik yang topik yang realnya dulu. Mau mulai dari mana nih? Kita bisa mulai dari gagasan, ada sejarah gagasan juga, ada sejarah ide gitu. Tapi kita juga bisa mulai dari sesuatu yang material. Bendanya ada, atau institusinya ada. Institusi radio maupun radionya sudah ada dari era kolonial gitu kan. Sejarawan biasanya sesimpel seperti ini. Yuk kita tarik periode yuk gitu kan. Oke, kita tarik periode late kolonial misalnya. Late kolonial katakanlah 1910 sampai dengan 1970. Apakah kemudian yang dibicarakan apa? Radio. Apakah kita bisa menggunakan ini untuk meneliti atau exercise dengan postcolonial studies dan sejarah komunikasi? Bisa. Sangat bisa. Karena kita bisa meneliti continuity dari colonial culture. Proses dekolonisasi dari fungsi dan peran radio misalnya, itu juga bisa. Jadi ya jawabannya sih bisa-bisa aja, Mas. Hall, di unmute Hall. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Pak Antoni dari Universitas Brawijaya. Ini pembicara kita di bulan depan. Ini pertanyaannya simpel tapi sebenarnya ini penting. Mas Lutfi, selain faktor tetralogi, Pram, apa sih kenapa neliti sejarah waktu sarjana? Dan kemudian bisa belok nggak dikomunikasi lagi. Selain tetralogi apa? Apa ya? Bergaul sama dosen Vkom Unpad namanya Kunto Adiwibowo. Dan jadi suka ngomongin sejarah ya. Kayaknya karena ketika itu di lingkungan saya juga ada beberapa orang yang suka sejarah sih ya. Ya, Mas Kunto, Holly. Ya ketika itu minat saya untuk membaca buku sejarah jadi saya jadi punya teman gitu. Saya jadi punya teman, ada Mas Kunto, ada Holly, ada beberapa teman yang lain yang walaupun buku-buku bacaannya beda-beda ya. Tapi setidaknya itu membuat apa yang saya baca sendirian, tetralogi misalnya, itu bisa diobrolkan. Ada perpustakaan di Jatinangor namanya Batu Api, ya buat orang Jatinangor pasti tahu lah. Itu tempat saya nongkrong, dan koleksi sejarahnya dan sastra itu luar biasa di situ. Jadi saya nongkrong di perpustakaan itu rata-rata baca buku sejarah, tapi di kampus juga saya bisa mengekspresikan bacaan saya ke teman-teman yang juga sama-sama menyukai baca buku sejarah gitu. Faktor berikutnya adalah bertemu dengan
Pak Dr. Budiawan di program studi kajian budaya dan media di UGM. Pak Budiawan adalah seorang sejarawan dan saya dibimbing oleh beliau, dan itu membuat saya bener-bener belok jadi sejarawan. Jadi sukses murtad gitu. Sukses murtad. Baik, ini pertanyaannya lanjut ke Mas Anton Ardiansyah, tapi saya filter ya, karena ada pertanyaan bedanya genealogi dan arkeologi dalam metode sejarah. Aduh. Ini metodenya Foucault kalau nggak salah, jadi lewat saja. Ini ya, tapi menarik, apakah paradigma sejarah selalu kritis dan hermeneutik? Iya dan tidak sih. Iya dan tidak. Lagi-lagi ya, metode sejarah itu seperti yang tadi saya jelaskan, metodenya sebetulnya tidak rumit gitu. Akhirnya ya metode itu bisa dipakai oleh siapa saja. Sejarawan itu tidak melulu akademik, banyak sekali sejarawan yang populer. Sejarah juga metode sejarah bisa dipakai untuk dari menuliskan sebuah kronik, urutan kejadian tertentu di masa lalu gitu ya, sampai dengan menuliskan kritik terhadap ideologi tertentu misalnya gitu. Range-nya tuh sangat lebar gitu. Ya, apakah selalu kritis? Ya belum tentu. Tapi kalau bagi sejarawan akademik ya harus ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang menarik dari Mas Indra Setiawan. Ketika jurnalisme dibungkam, sastra berbicara. Nah, apakah dalam sejarah sebagai metode riset, karya sastra juga menjadi sumber referensi? Ya, betul. Karya sastra menjadi sumber referensi. Akhirnya teknik untuk membaca karya sastra, kritik terhadap karya sastra, kritik tuh maksudnya cara menganalisis karya sastra itu jadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh yang ingin menggunakan karya sastra, kan tentu saja seperti itu. Jadi akhirnya sebenarnya menjadi sejarawan tuh harus sangat harus mau mempelajari ilmu yang dipelajari di disiplin yang lain gitu. Lagi-lagi secara metode simple, tapi hubungan antara sejarawan dengan arsipnya membuat sejarawan harus update skill baru gitu. Di kemudian hari ketika saya ingin menuliskan topik yang berbeda dengan yang saya lakukan sekarang, itu akan membuat saya harus mempelajari teknik baru untuk membaca data baru gitu. Jenis datanya baru membuat saya harus mempelajari teknik membaca data tersebut. Kalau datanya adalah karya sastra, saya harus mempelajari cara menganalisis karya sastra. Kira-kira gitu. Oke, baik. Demikian Mas Indra Setiawan, semoga terpuaskan. Nah, ini mungkin saya gabung sebagai pertanyaan terakhir, curhatannya Mbak Anastasia Yuni. Beliau ini pernah tertarik mempelajari atau studi tentang di majalah Bahasa Jawa, Panyebar Semangat, Joyoboyo, gimana mereka mentranslasikan gagasan-gagasan nasionalisme, tapi menyerah karena data. Nah, rata-rata ini banyak pertanyaan soal itu. Nah, kita langsung ke Bu Eni, ini pertanyaan terakhir. Nah, kita punya sejarah yang tidak saja diarsip dengan baik, tapi juga dimanipulasi. Nah, ini masalahnya. Apakah itu salah satu hambatan sulitnya metode sejarah digunakan dalam keilmuan di Indonesia? Pertanyaan pertama itu, apakah metode sejarah lebih berbasis pada fakta objektif atau interpretasi peneliti kemudian? 3, mungkinkah secara metodologi penelitian dengan metode sejarah menghasilkan temuan atau hasil yang berbeda dari metode yang lain? Waduh. Oke.
Kita punya sejarah yang tidak saja diarsip dengan baik, tapi juga dimanipulasi. Apakah itu hambatan bagi sulitnya metode sejarah digunakan ya? Enggak sih, Bu. Metode sejarah itu metode sejarah lagi-lagi metode sejarah itu bisa digunakan oleh siapa saja gitu. Baik itu pihak yang ingin memanipulasi sejarah maupun yang bukan. Tapi artinya gini, saya gabungkan dengan jawaban untuk pertanyaan yang kedua ya, apakah metode sejarah lebih berbasis pada fakta objektif atau juga interpretasi? Itu dua-duanya. Sejarawan itu sangat empiris. Dalam artian, apa yang kami tulis di karya kami, itu bisa dipertanggungjawabkan datanya. Apa yang kami tulis itu harus berbasis dengan data. Itu tidak boleh tidak. Oleh karenanya, harusnya sebenarnya sebuah karya sejarah, sumbernya itu harusnya bisa dilacak. Nah, kalau sejarah itu, kalau ada sejarawan yang ingin memanipulasi dengan membangun sebuah narasi tertentu, interpretasi, atau misalnya ada sebuah sumber primer kemudian diinterpretasi oleh seorang sejarawan, nah kemudian tersebarlah karyanya. Terus kemudian kita penasaran, ini dia lagi manipulasi sejarah bagaimana nih, kok ngomongnya begini? Harusnya kita bisa mengakses data yang dia pakai. Kemudian kita bisa mengecek sumbernya dan kita bisa membaca. Kita bisa mengetes apakah interpretasi dia itu bisa, kalau misalnya kita punya interpretasi yang berbeda, kita bisa challenge gitu. Kita bisa beradu argumen di situ. Lu salah baca data lu, misalnya gitu. Interpretasi lu tidak presisi, atau saya menawarkan interpretasi yang berbeda, misalnya begitu. Tapi intinya metode sejarah itu adalah metode yang sangat mementingkan, mengedepankan aspek empiris. Kita menulis berdasarkan sumber primer, dan sumber primer itu harus kita cantumkan dalam karya kita, sehingga orang lain pembaca, kalau mereka mau mengetes gitu kan sumber yang kita pakai, itu mereka bisa mencari sumbernya karena kita ngasih informasi gitu. Saya nulis A dari sumber yang ini ada di sana, cari aja kalau nggak percaya. Nah gitu. Seharusnya dengan metode yang sedemikian rupa, walaupun ada manipulasi sejarah, seharusnya manipulasi itu bisa didebat gitu. Kalau memang si sejarawan itu kalau memang sejarawan itu dengan sesuai cara bekerjanya seperti prinsip-prinsip sejarah gitu kan, yaitu menuliskan sumbernya. Ya kalau nggak ada sumbernya ya jadi bukan sejarah dong, gitu, jadi fiksi gitu. Seharusnya gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah secara metodologi penelitian dengan metode sejarah menemukan temuan yang hasil yang berbeda? Iya sih Bu. Misalnya apa ya? Satu set arsip yang sama ketika dibaca oleh sejarawan yang berbeda akan menghasilkan karya sejarah yang berbeda. Interpretasinya pasti bisa berbeda. Ya, saya menggunakan set arsip yang banyak digunakan oleh Andrew Goss, dan saya arah cerita dan arah argumennya berbeda gitu dengan bukunya Andrew Goss. Jadi memang bisa seperti itu. Artinya balik lagi ke pertanyaan yang kedua, sejarawan walaupun ada objeknya, objektif, empiris, tapi interpretasi memang berperan sih dalam penulisan sejarah. Tapi harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Lewat menuliskan si sumber primernya, lokasinya ada di mana gitu. Oke, demikian Bu Eni. Puas? Baik, kami mohon. Ada informasi itu bagus dari Mas Ignatius Haryanto. Oke, silahkan. Ini karena tadi pertanyaan Bu Eni adalah pertanyaan terakhir dari seri 1 ini. Mohon pada semua peserta untuk menyalakan videonya. Untuk ya, karena kita nggak bisa foto bareng, jadi screenshot.
Ya. Nah, silakan Rizky di potret dulu. Sambil potret, kami Prodi Komunikasi UI, saya dan teman-teman penyelenggara menyatakan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu, baik yang kami sudah kenal misalnya, ini yang screenshot siapa? Atau yang tidak kenal, yang belum kenal maksud saya, atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman di forum ini. Insya Allah kita akan mengadakan seri selanjutnya di tanggal 4, itu studi tentang, kalau nggak salah, sejarah komunikasi Indonesia. Ini bulan depan itu isinya tentang sejarah komunikasi. Ada Mas Har juga. Mas Har belum ngasih tanggal ke kita ini. Jadi belum ngasih judul ya. Siap ditodong nanti. Juga Pak Antoni dari UB. Ya, saya berharap teman-teman juga berpartisipasi di ini selanjutnya. Demikian. Sudah di ini, Rizky? Sudah? Sudah? Oke. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek tes 1 2. Ya, gimana Ki? Lancar? Aman terkendali. Terima kasih. Terima kasih Bu Eni. Sehat-sehat. Ya. Mas Ali. Enggak di itu, Mas Ali belum di-mute. Belum diambil. Ya. Ya silahkan bertegur sapa yang ini. Keren bro, keren. Nyalain. WI bikin jurnal dong, sejarah komunikasi. Ini jurnalnya belum kurus. Sini. Ya, sini. Oh. Ya nanti, insya Allah ini terbit tahun depan. Ada anggarannya untuk ini. Insya Allah ya Mas Ali ya. Ada anggaran untuk paper dari semua pembicara. Insya Allah demikian. Nanti bisa dinikmati dan kemungkinan publishingnya akan kita pilih yang bisa diakses. Jadi kita akan bekerja sama dengan penerbit, ada hard copy-nya dan ada soft copy-nya. Itu planningnya begitu. Jadi bisa diakses oleh semua peneliti dan sarjana sejarah komunikasi di Indonesia. Itu Pil. Jadi mohon maaf nanti Lutfi akan ditodong paper ya. Pasti itu, yang pasti sih itu. Mas Muzayan juga ditodong pastinya. Jadi siap-siap jangan mengelak. Yang jelas tahun depan bukunya akan diterbitkan, akan diproses. Tidak tahun ini. Tapi yang jelas deadline-nya tahun ini. Demikian. Nggak apa-apa, di sini aja. Pil, tadi ada permintaan dari, saya biasa manggil dia Upil. Ada sayang. Permintaan dari Bu Sandra Olivia, dari minta nomor ya, minta dikirim nomornya pribadi, nanti akan saya share.